Untuk sesaat, rekannya menjauhkan diri darinya dengan tatapan waspada. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Mungkinkah itu mata-mata yang dikirim oleh Jia Luo? Saudaraku, kalahkan orang ini dulu. Klan iblis tertegun. Tidak, mengapa harus saya? Seperti yang diketahui semua orang, di depan kerumunan iblis, Feng Tianxing telah mengulurkan tangannya untuk menekan tubuh iblis itu. Setelah membaca jiwa, dia memastikan bahwa orang ini adalah Jia Luo Neiying, jadi dia menekannya dengan kesadarannya, dan mengungkapkan kekurangannya. Kata-kata besar. Kemudian Feng Tianxing melepaskan tangannya, melepas alat penyembunyian, dan muncul seketika. Ada apa? Zhuang Chu dengan cepat melangkah maju dan merespons. Kembali ke Raja Iblis Zhenwu. Orang ini kemungkinan besar adalah eyeliner yang dikirim oleh Jia Luo, dan kami akan menangkapnya. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu menyiksanya dengan sengaja, lalu berbicara. Kalian melakukan pekerjaan dengan baik. Aku meminta Keke untuk memberimu hadiah nanti, dan aku membawanya pergi. Aku akan bernegosiasi dengan Jia Luo dengan hati-hati. Aku tidak mengizinkan orang lain ada di grup kita. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing membawa iblis kembali ke kemahnya secara langsung, dan pada saat yang sama meminta Kak Qiu untuk menyebarkan berita di kemah, dan kemudian Feng Tianxing memenjarakan iblis. Setelah menunggu selama 2 hari, hingga pendirian awal kota bintang dan penyelesaian awal garis pertahanan, Feng Tianxing pergi ke lorong luar angkasa sendirian dan kembali ke depan aula utama Jia Luo. Menatap ke atas aula utama, Feng Tianxing masuk, dan sekelompok setan bergegas melapor. Jia Luo juga terganggu oleh kemunculan tiba-tiba Feng Tianxing, jadi dia menyingkirkan peta itu dan menunggu dengan tenang bersama semua iblis. Setelah beberapa saat, Feng Tianxing datang ke gerbang aula utama. Baru pada saat inilah dia berhenti dan membungkuk memberi hormat tiba. Tuan Jia Luo, Feng Tianxing memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Melihat adegan ini, Jia Luo hampir kehabisan darah karena marah. Apa yang kamu pura-pura begitu hormat? Jika Anda tahu etiket sebelumnya, Anda seharusnya menunggu di luar. Tapi dia tidak ada hubungannya. Sekarang semua muridnya adalah harta. Bahkan murid pemberontak seperti Feng Tianxing, memaksakan senyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo duduk, Tianxing, ada apa denganmu kali ini?" Feng Tianxing melangkah langsung ke dalamnya, dan di depan Jia Luo, kesadarannya menyapu mejanya. "Yo, sebenarnya tidak, galau cemberut saat ini. Anda datang ke depan saya dengan cara yang sulit diatur, dan Anda memeriksa barang-barang saya di depan saya lagi, dan Anda tidak menganggap saya serius." Tepat saat dia akan marah, Feng Tianxing mencibir selangkah lebih maju. "Ya, hal yang sangat penting, cukup bagimu untuk menghadapinya ketika aku datang. Saya tidak punya niat lain ketika saya datang kali ini. Saya hanya ingin Anda memberi saya janji, Tuan. Garis pertahanan saya telah diluncurkan. Saat ini, hanya ada 100.000 orang, yang tidak cukup. Di kasus kekurangan tenaga, jika Anda masih ingin bergabung dengan saya jika Anda menghasut pemberontakan di tangan orang lain, jangan salahkan saya karena tidak melakukan yang terbaik. Ini adalah desain garis pertempuran saya selama beberapa hari terakhir. Anda bisa melihatnya sendiri. Bagaimanapun, saya berdiri di sini sendirian hari ini. Jika Anda ingin membunuh atau memotong, Anda dapat bersenang-senang. Jangan membuat trik kecil itu." Di bawah tanganku, Jia Luo mengambil kertas laporan Feng Tianxing, dan hendak mencari alasan, langsung ke barisan, dan mengkritiknya tanpa alasan. Tapi sekilas ini, amarah di hati Jia Luo telah mereda. Dia sedikit mengernyit, dan menyerahkan halaman kertas ini kepada Nasser Kangbai. Lihat apakah ada masalah. Mata Nasser Kangyu berbinar, dan dia khawatir dia tidak menemukan kesempatan untuk bersaing dengan Feng Tianxing. Dia tidak mengharapkan kesempatan untuk datang begitu cepat, jadi dia mengambilnya dengan percaya diri dan memindai barang-barang di dalamnya. Dia hanya ingin berbicara, tetapi dia harus menelan kata-kata itu ketika sampai di mulutnya. Tidak ada masalah dengan lini pertahanan ini, satu-satunya masalah terletak pada tenaga kerja. Penjaga dari 100.000 setan hanya dapat dianggap sebagai poster depan. 500.000 setan adalah paku, dan setidaknya dibutuhkan 5 juta setan untuk membangun tempat ini menjadi benteng yang kuat. Jelas, Feng Tianxing tidak memiliki hak untuk berbicara tentang jumlah bawahan. Jika ada yang tidak menghargai garis pertahanan ini, itu hanya masalah Jia Luo, bukan masalah Feng Tianxing. Dia telah melakukan yang terbaik sesuai kemampuannya. Setelah memikirkannya sebentar, Nasser Kangbai melihatnya dengan hati-hati beberapa kali sebelum dia tidak punya pilihan selain meletakkan kertas itu. Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, saya akhirnya tersedak kata. "Kamu memiliki terlalu sedikit orang, dan kamu meregangkan garis pertempuran terlalu lama. Itu bukan cara untuk menggunakan pasukan." Feng Tianxing melipat tangannya, tidak menyelamatkan muka dari Nasser Kangbai. "Menurut maksudmu, aku, Feng Tianxing, dapat mengumpulkan pasukan di luar? Atau apakah anak buah Jia Luo bahkan tidak dapat menyisihkan ratusan ribu iblis yang menganggur untuk membantu? Atau, idemu adalah membiarkanku membawa 100.000 setan mati di sana?"
Jia Luo tiba-tiba sakit kepala. Anak ini terlalu pandai dalam hal itu. Begitu dia mendapat kesempatan, dia menyerangnya berkali-kali tanpa ampun. Sekarang, tidak peduli apakah dia setuju atau tidak, sulit baginya untuk menanganinya. Dia tidak ingin Feng Tianxing memperluas kekuatannya, tetapi tidak mungkin menahan ratusan ribu setan di sisinya pada saat ini. Dia masih harus mempertimbangkan untuk menempati berbagai jalan utama dan bagaimana melawan kehampaan. Ini semua membutuhkan tenaga, tapi dia tidak bisa mengampuni mereka sama sekali. Tapi biarkan Feng Tianxing berkembang sendiri. Tuhan tahu apakah dia akan melakukan pertempuran yang mengerikan lagi. Setelah beberapa pemikiran, Jia Luo mengertakkan gigi secara langsung. Saya pribadi duduk di sini. Jika Anda meminta bantuan, saya akan bergegas secepat mungkin. Dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa menjadi sejuta pasukan yang kuat. Jia Luo memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini, dan Feng Tianxing juga percaya bahwa dia memiliki kekuatan ini. Namun, sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Jika tuannya pergi, kamu harus memberitahu muridnya terlebih dahulu. Jika tidak, muridnya tidak akan punya tempat untuk meminta bantuan. Dan ketika saatnya tiba untuk kehilangan pertahanannya, Song Yi dapat keluar semua dan mengalahkan hampir setengah dari iblis itu. Tanah Klan, Nasser Kang menamparkan meja dan langsung berdiri. Bagaimana mungkin? Terlepas dari posisi yang dia pegang sekarang, bagaimana mungkin untuk berkembang? Tidak ada bahaya ditempatkan di luar, dan tidak ada lintasan penting. Feng Tianxing mengangkat alisnya secara langsung, dan mengeluarkan peta dengan santai. Ini adalah peta terbaru yang saya dapatkan. Dibandingkan dengan peta di tangan Anda, ada banyak perubahan di dalamnya, dan jumlah tempat mati hampir 2 kali lipat. Mulai dari sini di sisi barat, dan berakhir di sini di sisi timur. Ini hanya tas panjang. Keluarkan peta baru secara langsung, dan situasi di dunia luar yang tidak diketahui oleh iblis-iblis ini. Ini untuk memperjelas bahwa para pelaku intimidasi tidak mengetahui situasi sebenarnya dan tanpa henti meningkatkan status mereka. Kematian. Ini adalah kartu hall yang Song Yi suruh untuk menyelamatkan nyawanya. Hanya dengan memperkuat pentingnya posisi garnisun Feng Tianxing, Jia Luo tidak akan mudah berubah, dan akan memberi Feng Tianxing rasa hormat yang cukup. Jia Luo mengerutkan kening, tidak bisa membuat pilihan yang akurat untuk sementara waktu. Butuh waktu lama sebelum saya melihat Feng Tianxing. Apa yang kamu rencanakan?